Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Pertama, hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim yang artinya sesuatu yang lama. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, maupun kepribadiannya, hingga gerak dan diamnya ketika terbangun maupun tertidur juga disebut sebagai hadis. Pengertian hadis memiliki perbedaan di kalangan ulama. Para ulama usuliin menganggap hadis melibatkan perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang terkait dengan hukum syara. B. Ahli hadis menyertakan semua yang berasal dari Nabi, termasuk marfu, mauquf, dan maktub. Sementara itu, C. Fuqaha menyatakan hadis mencakup ketetapan Nabi yang tidak terkait dengan masalah fardu atau wajib. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara bahasa berarti asirah adal. Mutaba'ah yang berarti jalan yang diikuti. Perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Adapun sunnah menurut para ahli hadis, segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, sifat, fisik, kepribadian, maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus. Kabar. Kabar secara bahasa berarti naba yang berarti kabar atau berita. Dapat merujuk pada berita, informasi, atau laporan. Dalam konteks hadis, kabar sering digunakan sebagai sinonim untuk hadis itu sendiri. Kabar hadis mengandung informasi mengenai peristiwa atau ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Atsar. Menurut bahasa, atsar berarti bekas atau sisa sesuatu, nukilan atau yang dinukilkan. Karena itu, dawe yang dinukilkan dari Nabi disebut dawe matsur. Adapun menurut istilah, ada ulama yang menyamakan pengertian atsar dengan hadis. Misalnya Al-Tabari yang memakai kata atsar untuk apa yang datang dari Nabi. Contoh atsar yaitu perkataan Hasan al-Basri rahimahullahu tentang hukum salat di belakang ahlul bidah. Salatlah di belakangnya dan tanggungan dia bidah yang dia kerjakan. Atsar jika ditinjau dari perspektifnya ahli tafsir, maka bermakna sangat global karena menyangkut hal-hal yang umum lingkupnya, bukan hanya sebatas benda yang ditinggalkan dalam waktu yang lama ataupun bekasnya. Persamaan antara hadis, sunnah, atsar, dan kabar adalah sebagai berikut. Pertama, berputar pada pengertian yang sama. Kedua, berputar pada sumber rujukan yang otentik, yaitu sama-sama hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama membedakan definisi hadis dan atsar berdasarkan pengertiannya. Ada yang menyatakan bahwa sunnah mencakup segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan, sementara hadis hanya terkait dengan perkataannya. Pendapat lain menyebut sunnah adalah tata cara dan perilaku Nabi yang terus-menerus diikuti oleh sahabat, sedangkan hadis hanya mencakup perkataan beliau yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang. Perbedaan antara hadits, sunnah, khabar, dan atsar sebagai berikut. Pertama, hadits dan sunnah. Hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Kedua, hadits dan khabar. Sebagian ulama hadits berpendapat bahwa khabar sebagai suatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, hadits dan atsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan khabar dan hadits. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabiin. Adapun perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, kabar,
dan Atsar adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki rasa ingin tahu tentang hadis untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Kedua, meningkatkan kegiatan gemar membaca hadis baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Ketiga, menghargai karya-karya ulama terdahulu dan terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.